Tiongkok mengumumkan peluncuran roket dari kapal Long March 11 pada tanggal 15. Roket ini akan membawa 9 satelit ke orbit yang ditentukan. China Aerospace Science and Technology dalam Twitternya mengatakan roket akan melintasi angkasa Taiwan. Dari peta lintasan terlihat, setelah meluncur dari kapal Long March 11, failing atau penutup depan roket akan jatuh di kawasan Laut Timur, kemudian diperkirakan melintas ke angkasa Pulau Taiwan dan bergerak ke selatan melintasi Filipina menuju ke Laut Selatan. Untuk itu, Kementerian Pertahanan menegaskan telah memahami dan mengawasi keadaan sepenuhnya dengan menggunakan intelijen bersama. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok Kawasan Timur mengumbarkan sejumlah foto latihan penyerangan malam pada tanggal 14. Hal ini diidentifikasikan sebagai jika perang pecah antara Tiongkok dan Taiwan, rudal balistik jarak pendek Tongfeng 11 akan digunakan pada babak pertama. Pakar menganalisis bahwa langkah ini terutama ditujukan untuk mengungkapkan ketidakpuasan hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Seorang bayi yang berusia 9 bulan menderita atresia biliar dan gagal hati yang sangat membutuhkan penggantian hati. Ibunya yang pembawa berita di stasiun televisi Vietnam menghubungi Rumah Sakit Veteran Taipei. Kemudian dibawa bantuan Menteri Kesehatan dan Kantor Dagang Taiwan Vietnam akhirnya tiba di rumah sakit. At that time, I have to be strong so that my baby can be reliant on me, so that I can protect her and so that I can overcome all the challenges. Rumah Sakit Veteran Taipei mengatakan karena kondisi bayi sangat kritis, Kementerian Kesehatan memberikan visa perawatan medis dan mereka tiba di Taiwan pada 20 Juli tanpa batasan menjalankan 14 hari karantina rumah. Setelah tiba dan hasil tes PCR menunjukkan negatif, bayi dilarikan ke unit perawatan darurat bertekanan negatif, kemudian dipasang intubasi trakea dan perawatan respirator. Kondisi bayi memburuk pada tanggal 26 sehingga transplantasi liver hidup segera dilakukan. Meskipun hasil tes PCR kedua ibu dan anak negatif, tim medis mengadopsi spesifikasi tertinggi karena waktu tiba mereka di Taiwan hanya 6 hari. Operasi dalam ruang ber-AC independen ini berlangsung dengan sukses. 不管是接血管、接胆管、接动脉，那动脉我们当然我们这边的整形外科接得非常好，那我们有信心90%到95%的成功率以上。 Dan ini juga merupakan penyelamatan kemanusiaan Rumah Sakit Veteran Taipei yang berhasil setelah melakukan 2 transplantasi liver anak di Vietnam pada Februari tahun ini. Tragedi berkemah di Wuchie, Nantou yang berakhir dengan 4 kematian memicu diskusi tentang keamanan berkemah. Pakar menunjukkan bahwa waduk Wuchie yang berada di hulu sungai juga merupakan das utama yang tidak cocok untuk camping. 溪床有时候真的啦，很难预警啦。第一个，我刚刚讲过，警戒线必须很注意啦。 二来要时常了解这个河床的主流上面有什么东西啊。 Pakar juga menunjukkan bahwa camping alam liar berbeda dengan berkemah. Kondisinya berat dan risikonya juga lebih tinggi. Harus memahami lingkungan dan memiliki kemampuan menyelamatkan diri serta membawa peralatan yang sesuai. Pakar olahraga dan rekreasi mengambil insiden Wuchie sebagai contoh. Dasar sungai tidak cocok untuk camping dan jalur mundur harus dipersiapkan sebelumnya. Setelah tragedi, otoritas mungkin hanya dapat memperkuat pengaturan aktivitas di alam liar, tetapi kuncinya terletak pada kesadaran masyarakat akan lingkungan berbahaya. Dasar sungai Liqi di Wuchie, Nantou sangat datar dengan pemandangannya yang sangat indah merupakan objek wisata yang populer. Namun karena tim patroli lokal tidak memiliki hak pengaturan, mereka hanya bisa mengimbau wisatawan untuk meninggalkan tempat tersebut. Pakar menyerukan pemerintah untuk mengkaji ulang pengelolaan camping alam liar di hutan. Organisasi Kesehatan Dunia telah menerima lebih 307.000 kasus positif COVID-19 yang baru dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan angka terbanyak setelah merebaknya wabah. Saat ini, jumlah total terdiagnosis virus corona di dunia mencapai 29 juta dengan 924.000 orang meninggal. India, negara kedua terbanyak dengan 92.071 kasus dan 1.136 kematian. Jumlah total positif mencapai 4,85 juta dengan hampir 80.000 kematian. Meskipun Prancis bertambah lebih 7.100 kasus positif pada tanggal 13, sedikit menurun dibanding penambahan 10.561 pada hari sebelumnya, tetapi jumlah orang yang dirawat dan perawatan darurat bertambah. Meskipun kelompok usia tingkat infeksi bertambah, tetapi pemerintah mengatakan peningkatan diagnosis di kalangan muda meningkat pesat. Pandemi di Inggris juga memanas. Pada tanggal 13 bertambah lebih 3.300 kasus positif. Otoritas setempat menerapkan pencegahan dengan larangan berkumpul di atas 6 orang per minggu ini.